Tahukah Anda bahwa tragedi terbesar hidup manusia adalah kalau manusia itu hidup berputar-putar tanpa mereka tahu tujuan hidupnya apa. Jadi bisa jadi mereka sudah ya mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun terus berputar-putar di pekerjaannya, di aktivitasnya, di bisnisnya, tapi mereka setiap hari ya melakukan banyak aktivitas. Fokus kepada aktivitas, bukan fokus kepada saya tuh apa sih yang saya cari. Ya kalau saya tanya Anda, apa yang Anda cari dalam hidup? Apa yang Anda cari dalam hidup? Apakah uang? Apakah kebahagiaan sendiri? Ataukah Anda cari keberhasilan, cari pencapaian, cari prestasi, cari apa yang Anda cari dalam hidup? Ya, apa yang bisa membuat Anda bahagia, truly happy in your life? Apakah jalan-jalan ke luar negeri? Apakah beli produk-produk mahal? Ataukah bersama keluarga? Dan sebagainya. Anda harus tahu what matters most in your life. Nah, banyak dari kita itu yang kita bingung ya, sebetulnya apa sih yang kita cari? Kadang-kadang kita terlalu banyak dengerin sana, dengerin sini, terdistract sana sini, akhirnya kita ngikut sana, ikut sini. Nah, hati-hati ada beberapa jebakan yang menghambat kita, justru kita malah tidak fokus kepada panggilan kita, tapi kita malah berputar-putar, kita sendiri juga nggak tahu apa yang kita cari. Nah, jadi dalam video ini saya akan sampaikan ada beberapa hal yang bisa jadi mungkin adalah jebakan yang menghambat Anda untuk mencapai tujuan hidup Anda. Ya, oke. So, bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda komen di bawah, dan Anda juga bisa subscribe, dan like, dan share ke teman-teman Anda, karena saya percaya kalau Anda sharing, pastinya Anda care kepada teman-teman Anda, keluarga Anda, ya, dan semoga bisa bantu Anda. So, saya ingin sampaikan bahwa banyak dari kita yang setiap hari itu kerja rajin banget, ya, mungkin bisnis juga sangat rajin, ya, setiap hari dia mengorbankan waktu keluarga, ya, pergi pagi, pulang malam, ya, lihat anak juga, wah cuma sangat sebentar, kadang Sabtu Minggu pun harus masih kerja sana sini, kadang-kadang pulang kerja masih ada kerjaan lain untuk ya meeting lah, atau ada side business lah, dan sebagainya, akhirnya pulang malam. Ya karena kita pikir pengeluaran begitu besar, ya biaya begitu besar, akhirnya kita masih harus kerja, bukan hanya kerja dalam pekerjaan, tapi bisa jadi 2-3 pekerjaan kita ambil aja, ambil job sana, job sini, job sana, job sini, dan sebagainya. Boleh nggak? Iya boleh-boleh aja, cuman balik lagi, kalau Anda pikir ya, berarti Anda korbanin waktu Anda, mungkin tenaga Anda, fokus Anda, semuanya ya. Demi apa? Demi untuk bayar kebutuhan, demi untuk bayar biaya. Terus apa dapatnya? Ya dapat sih, saya bisa kebayar sih, tapi Anda capek setengah mati, lelah segala macam. Ya, semua waktu terbuang, ya, pengorbanan Anda, energi Anda segala macam untuk keluarga yang mungkin Anda juga jarang-jarang lihat. Sangat ironis. Nah, jadi bisa jadi begini. Jebakan pertama adalah jebakan uang. Uang kita butuh, pastinya uang adalah penting, tapi bukan yang segalanya. Jangan sampai kita menghambakan uang. Justru kita yang harus berkuasa terhadap uang. Hati-hati, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi kalau gara-gara uang, orang yang sayang-sayangan jadi ribut. Gara-gara uang, orang yang tadinya mungkin ya akrab dan sebagainya jadi ribut. Ya itu gara-gara uang semua. Keluarga gara-gara uang jadi bertengkar. Nah itu hati-hati. Jadi cinta akan uang bisa mengorbankan segalanya. Dan jangan sampai Anda mengorbankan keluarga hanya uang. Jadi kita harus bisa mengelola uang dengan secara smart, secara bijak. Artinya gini, ada barang-barang konsumtif yang mungkin kita ingin, tapi belum tentu kita butuh. Bisa jadi kita bisa membeli sesuatu yang lebih murah, yang lebih hemat. Tapi karena ingin, mungkin kita sekelilingi dengan orang-orang yang punya barang bagus, punya produk yang keren-keren, dan apa segala macam. Jadi sehingga kita pengen seperti orang itu. Kita pengen seperti dia. Wah, dia punya motor bagus. Wah, dia punya segala macam variasinya di rumahnya, mebelnya bagus. Wah, furniture-nya bagus. Kita pengen seperti itu. Ya, keinginan. Jadi hati-hati, uang bisa ya membuat kita jadi sesuatu yang bisa jadi mungkin bukan di luar kebutuhan, tapi keinginan kita bisa keluarkan itu. Ya, ke-trigger, ya pengen makan. Sebetulnya makan di rumah bisa, tapi kita ke-trigger. Ya pengen ini, pengen itu, pengen ini, dan tanpa sadar Anda beli kopi aja setiap hari. Terus ya, memang mungkin seperti murah, ya 20.000, tapi coba tiap hari. Lama-lama Anda mengkonsumsi terus. Jadi hati-hati dengan jebakan uang. Jadi ada barang-barang konsumtif, ada barang-barang yang memang kebutuhan, ada barang-barang yang mungkin kita harus invest karena menghasilkan.
Misalnya kalau Anda usaha, ya jelas misalnya harus beli, modalnya harus dikeluarkan sedikit untuk usaha, tapi juga bisa diminimalisir. Tidak perlu harus beli yang langsung, bisa sewa dulu. Kita mau punya bisnis, mau diiklankan, mulai dari budget yang sangat minim dulu, atau mungkin organik dulu, nggak apa-apa. Daripada kita langsung cepat-cepat keluarkan uang, akhirnya terjebak. Itu satu. Ya, kedua, uang itu juga penting. Ini masih tadi 1A ya, sekarang 1B. Jadi uang tuh hati-hati begini. Jadi kita gara-gara keinginan, ya terus orang bilang ginilah kita bisa cicil kok, murah kalau 0% kok, 12 kali, 24 kali dan sebagainya. Iya cicil sih cicil, tapi tetap harus dibayar kan. Sementara penghasilan kita kan tetap, penghasilan kita segitu-gitu, sementara pengeluarannya banyak. Nah itu membiasakan kita untuk selalu nanti berhutang, hati-hati. Jadi hambanya hutang, itu bahaya. Ya jadi cicilan-cicilan itu juga bahaya. Hati-hati, lebih baik kita bayar cash. Atau biasanya prinsip saya begini, saya lebih baik nggak punya kartu kredit, nggak apa-apa. Oh, kalau punya kartu kredit Pak ada diskon sampai 50% Pak. Punya kartu kredit Pak setiap makan ada diskon 20% Pak. Iya, hati-hati, tapi itu utang semua. Lebih baik saya bayar cash aja, pakai kris aja, kris langsung potong aja daripada pakai kredit card. Memang betul bisa bayarnya bulan depan, tapi bulan depan selama sebulan kita belanjanya berapa banyak? Itu bisa kegerus utang banyak. Itu bahaya. Memang di dunia itu orang yang punya kartu kredit lebih dimudahkan, lebih dimanjakan, lebih dikasih servis. Orang-orang yang nggak punya kartu kredit seolah-olah kayaknya seperti yang miskin. Padahal menurut saya, justru orang yang nggak punya kartu kredit itu justru yang kaya. Kenapa? Karena kita punya cash. Kalau yang nggak punya kartu kredit bisa jadi dia cashnya nggak ada. Makanya dia bayarnya pakai kartu kredit, gitu kan. Jadi hati-hati tentang uang, itu paling penting. Jadi pengelolaan uang penting. Nggak penting nggak usah beli. Ya fokus yang kebutuhan saja. Ya keinginan boleh, ya kalau memang kita ada penghasilan lebih, ya bolehlah satu sense of achievement. Kayak misalnya saya pengen beli saya pengen beli laptop lah, laptopnya yang mungkin sedikit lebih mahal, karena laptop saya sudah hampir 7 tahun saya gunakan. Tapi sebelum saya beli laptop, saya fokuskan supaya saya bisa mencapai goal saya dulu. Mencapai goal saya, mencapai target saya, semua scheduling saya bisa atur dengan baik, time management saya rapi. Sebagai reward, saya beli laptop. Itu pun saya research dulu sana-sini, nggak langsung beli gara-gara orang bilang ini bagus. Nggak, saya research dulu. Ya lebih baik slow-slow beli daripada fast-fast beli, akhirnya kita rugi. Slow-slow aja. Ya, man-man aja kalau bahasa Cungunnya, atau bahasa Dewa aja, man-man te. Pelan-pelan aja, alon-alon asal kelakan. Nggak usah terburu-buru, nggak usah spekulasi. Jangan ikut-ikutan, jangan panasan. Itu jebakan pertama. Jebakan kedua adalah hati-hati juga lingkungan di sekitar kita, ya, juga orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita. Nah, karena 7 orang di sekitar kita mempengaruhi identitas kita. Kalau kita di lingkungan kita adalah semuanya adalah pengusaha, maka kita bisa jadi seorang pengusaha. Lingkungan kita adalah semuanya adalah olahragawan, mereka suka olahraga, mereka suka, ya mungkin setiap hari itu rajin lari pagi, olahraga, futsal, bulu tangkis. Kita pun bisa jadi seorang pemain futsal, pemain bulu tangkis. Di sekitar kita lingkungannya ibu-ibu semua, ibu-ibu arisan semua yang sosialita, tukang foto-foto, tukang ya beli segala macam, sedikit-sedikit dress code, sedikit dress code dan sebagainya. Kita juga bisa seperti itu. Mungkin di situ adalah pendeta semua, bisa jadi kita jadi seorang pendeta atau dan sebagainya. Jadi intinya begitu. Hati-hati juga di lingkungan penjahat, jadi penjahat semua. Ya, ini contoh buat Anda. Jadi 7 orang di sekitar kita itu menentukan identitas saya. Lingkungan bukan termasuk orang-orang juga ya, termasuk sosial media yang kita buka, termasuk juga buku yang kita baca, video yang kita tonton, YouTube, TikTok, segala macam. Itu semua adalah lingkungan. Hati-hati waktu kita mengkonsumsi semua konten-konten dari sosial media, itu bisa memprogram pikiran kita. Ya, podcast yang kita tonton, ya dan sebagainya, itu juga bisa memprogram pikiran kita. Maka kita harus atur di handphone kita. Handphone kita mesti diatur. Apa saja yang ada di sini itu mempengaruhi pikiran kita. Ya, kalau perlu kita tidak perlu download. Mungkin bisa jadi sosial media, misalnya ada sosial media tertentu, ataupun Anda buka TikTok, scroll TikTok, ataupun Instagram, segala macam. Itu konten-kontennya kan tergantung saya lihat kan. Kalau yang sering saya lihat adalah ya video-video yang nggak benar ya, atau video-video porno misalnya saya nonton gitu kan, ya akhirnya kita jadi tertrigger begitu. Nah, lebih baik kita stop dulu aja, atau uninstall aja, supaya tidak tertrigger. Gara-gara mungkin lihat gambar tertentu, video tertentu, trigger, akhirnya kita jadi negatif, kita jadi kepikiran sesuatu yang nggak baik. Nah, lebih baik uninstall aja, atau kita pisahkan handphone yang betul-betul untuk kerja dan satu lagi untuk ya mungkin untuk yang sosial media. Kita perlu pisahkan kalau perlu.
ya. Nah, tapi poin saya begini adalah setiap konten, lingkungan itu semua mempengaruhi kita. Yang ketiga adalah kita waktu kerja atau waktu melakukan aktivitas tidak fokus kemana-mana, kesana kesini, kesana kesini, kesana sini. Akhirnya kita nggak punya satu tujuan yang kita capai, ya. Atau tiap hari kita aktivitas terus karena terjebak dalam aktivitas, ya. Hamster, tahu hamster ya? Hamster terus begitu tiap hari terjebak. Akhirnya kita nggak tahu apa yang kita kerjain. Ya, kesana kesini kita mau. Nah, jadi saran saya adalah Anda mesti punya yang namanya goal. Kadang-kadang kita mungkin setiap hari karena kita begitu pusing dengan banyak aktivitas, ya, belum di rumah, belum di kantor, mungkin waktu kita dengan teman segala macam kita pusing, akhirnya kita cuma pengen refreshing aja. Tapi waktu kita refreshing, kita pun juga nggak tahu apa sih yang kita capai selama ini, ngerjain apa ya gua 2-3 tahun ini ya. Kayaknya gitu-gitu aja. Lihat income, ya nggak naik-naik. Lihat biaya makin gede, lihat utang makin banyak. Nah, berarti saya ngapain aja nih dalam 2-3 tahun terakhir ini? Bisa jadi Anda muter-muter aktivitas, Anda juga nggak tahu mesti ngapain. Nah, jadi saran saya adalah, yuk mulai dari sekarang Anda mesti punya satu goal. Dalam membuat goal, ya pasti Anda sudah tahu cara membuat goal. Cuma pertanyaannya, Anda punya nggak goalnya yang tertulis? Anda simpen nggak goalnya? Anda tempel nggak? Anda lakukan nggak dengan situ? Kalau enggak ya, akhirnya ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya gitu-gitu aja. Ya, jangan harapkan hasilnya berbeda kalau Anda kalau Anda lakukan yang sama. Sekali lagi, jangan harapkan hasil berbeda kalau Anda melakukan hal yang sama. Ya, kalau Anda terusan begitu, Anda pengen hasilnya berbeda tapi lakukan hal sama, lama-lama bisa gila. Betul ya? Hasilnya mau beda, ya hasilnya mau berubah seperti yang saya mau, tapi saya melakukan tindakan yang sama. Ya, bisa gila dong. Ya, jadi kita harus pikir, kalau saya mau mencapai hasil berbeda, mencapai goal yang berbeda, tindakan saya beda apa enggak? Ya, saya punya satu goal. Ya, goal yang saya tulis adalah bukan saya cuma tulis maunya ini, enggak. Saya pisahkan, saya prioritaskan. 3 bulan ini goal saya ini. Setelah itu saya bagi. Mana yang must do harus dilakukan. Mana yang good to do itu bagus kalau dilakukan. Atau mana yang ya it's okay do it atau nggak boleh dilakukan, boleh enggak. Ya, jadi must do, should do, and if you do it or not, it's okay. So, nggak terlalu harus. Jadi saya must do, should do, and ya boleh iya, boleh enggak. Nah, saya pisahkan. Mana yang harus saya lakukan, mana yang boleh saya lakukan atau tidak, mana yang seharusnya saya lakukan. Jadi saya kategori begitu. Setelah itu saya pasang deadline. Ya, untuk pekerjaan ini waktu 2 minggu selesai. Untuk pekerjaan ini saya kasih waktu ya mungkin 1 minggu selesai. Untuk pekerjaan ini saya kasih waktu 1 bulan selesai. Untuk pekerjaan ini bahkan saya kasih waktu 2 hari beres. Jadi begitu kita kasih deadline, ya pekerjaan A, misalnya saya ada beberapa konten yang harus saya bereskan, planning program, saya harus kasih waktu 2 minggu, harus beres. Nah, saya kasih waktu, begitu saya kasih waktu dan ada tanggalnya, itu saya terfokus mengerjakannya. Begitu saya fokus kerjainnya, hasilnya ternyata wow, saya dalam waktu sebulan tuh bisa menghasilkan 3-4 pekerjaan dan saya tahu pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan itu semuanya achievable. Nah, baru dari situ saya reward myself. Ya, seperti tadi saya bilang, saya bisa beli laptop, ya saya reward myself, saya bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena saya achieve beberapa tugas-tugas pekerjaan yang saya set deadline-nya dan saya mencapai itu. Jadi saya punya goal, must do, good to do, and boleh atau tidak. Nah, yang boleh atau tidak itu Anda bisa kerjakannya mungkin tidak perlu pakai deadline. Mungkin Anda kerjakan waktu Anda punya waktu santai. Ya, kalau saya misalnya adalah saya research itu saya ya boleh saya lakukan, boleh tidak. Jadi bisa saya lakukan tiap minggu, bisa saya lakukan mungkin 2 minggu sekali, tapi saya ada progresnya. Nah, itu saya lakukan. Jadi Anda punya satu goal, lalu spesifik goalnya apa per 3 bulan. Kalau saya sih fokus kepada 2 bulan. Jadi setiap 2 bulan sekali saya update goal saya, ditulis mana yang must do, yang harus dilakukan, mana yang good to do, mana yang ya boleh enggak. Jebakan yang berikutnya adalah kita terlalu mungkin merasa mungkin kita trauma, kita merasa kita pernah kecewa, pernah gagal, pernah merasa mungkin kita orang yang kurang confident, atau dari segala macam pencapaian kita pernah di titik terendah dalam hidup kita pernah mungkin sampai kita habis-habisan, jadi kita kurang semangat untuk bangkit lagi. Jadi kita merasa saya itu, wah kayaknya saya nggak bisa, saya pernah bangkrut, saya pernah mengecewakan orang, bahkan saya pernah ditipu orang. Saya merasa masa lalu saya itu begitu membuat saya akhirnya menjadi orang yang seperti saat ini. Jangan sampai masa lalu itu yang membuat Anda jadi depresi, membuat Anda jadi tidak confident, membuat Anda jadi kurang semangat, membuat Anda jadi tidak mau memulai sesuatu yang baru gara-gara
terpengaruh masa lalu Anda. Atau gara-gara itu orang tuh bilang, makanya tuh jangan begitu. Makanya kan, kamu ingat kan? Ingat nggak kamu dulu pernah gagal? Kamu ingat nggak kamu tuh pernah ditipu? Jadi akhirnya kita mau melangkah, takut lagi, takut lagi. Nah itu juga jebakan. Jadi hati-hati karena kita pernah ada masa lalu yang mungkin pernah dikecewakan, ditipu, ada trauma dan sebagainya, pernah uang habis, ya jadi kita nggak berani lagi. Ya memang itu pasti jadi pembelajaran. Tapi jangan sampai itu jadi memberatkan kita untuk melangkah lebih lagi. Jadi jangan sampai masa lalu itu ya begitu mencekam, begitu menakutkan sehingga saya takut melangkah. Jangan sampai begitu. Ya memang betul saya pernah belajar dari masa lalu kita. Saya pernah di titik terendah, saya juga pernah. Saya pernah nggak punya uang, saya pernah ditagih-tagih, saya pernah banyak sekali debt collector yang nagih ke rumah saya. Dan saya tahu itu juga, saya pernah pengalaman. Dan apakah saya takut untuk memulai sesuatu yang baru? Apakah saya takut untuk bisa memulai bisnis baru? Ada takut? Ada. Tapi saya merasa begini, kalau saya bisa hitung resikonya, kalau saya bisa hitung, ya saya bisa punya planning yang jelas. Ya dan saya tadi tidak spekulasi ya, tidak terlalu panasan. Saya mengelola dengan baik, saya berani aja. Ya memulai sesuatu yang baru, saya berani aja. Tapi jangan sampai gini, aduh, enggak lah, pokoknya saya udah nggak mau lagi deh. Nah itu jangan sampai begitu. Jadi di hidup kita tuh jangan sampai titik. Pokoknya kamu nggak bisa deh, titik. Jangan. Saran saya ada koma. Kamu nggak bisa. Iya sih, aku nggak bisa. Tapi, koma, kalau saya belajar lagi, kalau saya mau usaha lagi, saya pasti bisa. Kamu mah nggak mungkin tuh bisa pegang uang. Kamu setiap kali pegang uang juga pasti tuh bocor terus. Titik. Orang kadang-kadang menjudge begitu. Kita jangan titik, koma. Iya sih, betul. Mungkin kita tidak bisa dipercaya uang, koma. Tapi, seandainya saya mau belajar lebih teliti, seandainya saya mau belajar dari kesalahan saya juga pasti bisa. Ah, kamu kayaknya nggak mungkin bisa tuh. Jualan kamu selalu pasti rankingnya di paling bawah. Udahlah, pasti kamu nggak bisa jualan lah. Apapun di tangan kamu nggak bisa dijual. Percuma. Titik. Orang kadang-kadang menjudge begitu. Hati-hati. Koma. Betul. Mungkin saya nggak bisa jualan. Dulunya saya nggak bisa. Jual produk juga saya nggak bisa ngomong. Selalu ditolak. Betul. Koma. Tapi kalau saya belajar, kalau saya mau tahu caranya, kalau saya rajin, kalau saya mau belajar dari kesalahan saya, pasti saya bisa. Jadi di hidup ini tuh hati-hati Anda suka dijudge sama orang lain. Kamu pasti nggak bisa. Kamu pasti gagal. Kamu nggak mungkin bisa. Orang bilang, alah susah lah. Titik. Nah, begitu kita bilang titik, itu jadi program kepikiran kita. Titik. Nah, tapi kalau kita koma, ya, masa sih? Iya sih, betul sih. Tapi saya percaya pasti saya bisa. Ya, jadi jangan sampai ada titik. Jadi koma. Ya, selalu ada kesempatan, selalu ada pembaharuan, selalu ada perubahan. Sama suami istri, udahlah, susah lah. Suami saya pasti nggak bisa diomongin, orangnya begitu keras. Titik. Ya, koma. Sekeras-kerasnya orang, ya pasti ada lembutnya. Sekeras-kerasnya orang, pasti ada titik di mana dia juga ada lemahnya. Pasti. Nggak mungkin lah. Dia pasti tuh begini-begini. Orangnya tuh wah galak banget lah. Dia mah nggak ada sisi baik-baiknya. Titik. Begitu kita titik ya udah. Tapi begitu koma, betul sih. Pasti orang galak segala macam. Masa sih orang galak terus? Pasti dia juga punya senyum yang manis. Jadi selalu kita punya pengharapan, selalu punya satu koma gitu ya. Jadi semua punya opsi. Jangankan kita menjudge orang begitu. Ada opsi. Orang jahat juga bisa berubah jadi baik. Ya, orang yang pelit juga bisa jadi akhirnya dermawan juga. Orang yang tadinya mungkin begitu keras ya, begitu benar-benar wah ngomong dengan bahasa kasar, bisa juga lembut kalau dia mau ya berubah ya. Dia bertobat, mungkin dia mengandalkan Tuhan, pasti bisa. Nah, itu jadi kesimpulan buat Anda adalah beberapa jebakan-jebakan di hidup kita yang menghambat kita jadi kaya atau mencapai tujuan hidup kita. Yang pertama adalah uang, hati-hati dengan uang. Ya, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Kedua, lingkungan di sekitar kita mempengaruhi kita. Ketiga, jangan sampai kita terjebak dengan aktivitas, tapi harus fokus. Yang keempat, jangan sampai masa lalu kita menghambat kita untuk maju, dan jangan sampai kita punya pola titik, tapi selalu ada koma. Kalau kita dijudge, divonis sakit, kamu nggak mungkin bisa sembuh. Mungkin manusia bilang nggak bisa sembuh, tapi kalau Tuhan bilang bisa, Anda mau apa? Jadi jangan buat titik dulu. Selalu berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan kasih pengharapan. Sukses selalu. Saya Hendra Teman, salam pengusaha.